Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu guru pendidikan agama Islam di sekolah, jenjang pendidikan SMA, SMK yang insya Allah dimuliakan Allah. Mari kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya pada saat ini kita semua dapat bersilaturahmi dalam sebuah acara MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang diselenggarakan oleh pengurus MGMP Kabupaten Oku. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini ada manfaat. Dan sholawat dan salam mari kita aturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlimpah pula pada keluarga, sahabat, dan segenap pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tema yang diberikan pada saya yaitu pendidikan nilai dalam pembelajaran. Karena kita ini adalah sama-sama guru pendidikan agama Islam, jadi sangatlah tepat pada pertemuan kali ini kalau kita adalah saling sharing informasi, terutama mengenai pendidikan nilai dalam pembelajaran Islam. Ini rata-rata yang hadir adalah guru-guru yang luar biasa, yang sudah cukup lama mengabdi, jadi sudah banyak asam garam kehidupan yang dirasakan. Tentunya waktu telah membawa kita semakin dewasa dan semakin memahami, ditinjau dari sisi kompetensi tentunya kita semakin profesional, sehingga ada yang layak disebut guru senior. Nah, saya ini termasuk guru senior, guru yang paling tua. Jadi mari kita sama-sama diskusikan. Jadi nanti kita dipandu dengan PowerPoint ini, setiap tema kita bahas bersama. Nah, capaian pembelajaran, nah ini baru judulnya ini, kata-kata capaian pembelajaran ini, kita sudah masuk pada kurikulum prototipe gitu, yang digagas oleh Mas Nadiem, yang diharapkan kurikulum yang digagas ini nanti dapat memulihkan. Jadi acaranya pemulihan pembelajaran yang terganggu selama pandemi COVID-19. Nah, jadi capaian pembelajaran itu pertama, saya ingin mengajak mendiskusikan dinamika kurikulum baik.
Jadi kita memahami perkembangan kurikulum PAI, kemudian bagaimana sikap kita sebagai guru terhadap perubahan tersebut. Lalu diskusi yang kedua tentang pendidikan nilai. Kita coba nanti mendiskusikan agar kita memahami pengertian pendidikan nilai, memahami proses internalisasi pendidikan nilai dalam pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan pembelajaran PAI, nanti kita akan bahas tentang strategi, pendekatan, metode, model pembelajaran. Kemudian yang lebih terpenting lagi adalah memahami konsep dasar pembelajaran. Nah, inilah capaian pembelajaran yang kita capai dalam pertemuan ini. Sekarang kita coba sedikit melihat dinamika perubahan kurikulum PAI. Jadi kalau kita mulai 1975, mungkin ada yang belum lahir ini ya. Saya lihat. Pak Teguh masih umur 2 tahun, Pak ya. Nah, karakter dan ciri-ciri kurikulum 1975 itu menekankan pada tujuan. Jadi agar pendidikan lebih efektif dan efisien berdasarkan manajemen by objektif. Jadi apa namanya, nanti pembelajaran ini guru dibebani oleh tujuan. Pokoknya harus tercapai tujuan bagaimana caranya. Mengenai metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam PPSI. Namanya dulu prosedur pengembangan sistem instruksional yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Ini namanya pokok bahasan. Nah, setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional umum (TIU), tujuan instruksional khusus (TIK), dan materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Jadi kita mengenal dulu TIU, TIK. Nah, guru-guru yang profesional yang menguasai kurikulum ini nanti dinamakan namanya guru inti. Di era 1975 sampai ke 2001 ya, itu kalau guru yang profesional yang dianggap itu namanya guru inti. Nah, guru inti ini nanti kalau dia sudah punya sertifikat guru inti ini biasanya peluang untuk diangkat kepala sekolah itu, karena dianggap dia adalah guru yang profesional. Nah, ini kira-kira ciri khususnya. Nanti kita coba, kalau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, itu disebut dengan sebuah kurikulum operasional pendidikan. Jadi yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. UROP. Kalau 1975 itu apa namanya, top down, dari atas ke bawah. Nah, kalau kurikulum operasional atau KTSP ini disusun oleh lingkungan sekolah. Pemerintah itu hanya garis-garis besar. Nah, dari sisi perundang-undangannya itu, ya. Jadi KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sisdiknas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi penyusunan KTSP oleh sekolah itu dimulai tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar menengah sebagaimana diterbitkan oleh Peraturan Menteri 107. Nah, nanti mengenai apa namanya,
kalau di 1975 tadi adalah menekankan kepada tujuan dan namanya pokok bahasan. Nah di KTSP ini berubahnya standar isi. Nanti ada standar kompetensi lulusan. Ya sebenarnya kita akan hanya melihat bedanya di situ. Lalu disempurnakan Kurtilas kurikulum 2013. Nah kalau bicara kurikulum 2013 nanti tidak lagi standar kompetensi dasar, standar isi, standar kompetensi, SK, KD, indikator. Tapi kalau di sini nanti KI 1, KI 2, KI 3. Kompetensi inti, inti 1 itu berkaitan dengan sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan. Jadi yang membedakannya itu tadi, diubah ke situ saja. Tentunya nanti kalau 1975 tadi penekanannya adalah guru itu lebih dominan, karena guru dituntut untuk menuntaskan tujuan dari. Tapi di KTSP dan Kurtilas itu berbasis kompetensi. Ya. Jadi nanti guru lebih banyak kepada siswa ini terjadi dialog interaktif. Jadi yang aktif itu adalah siswa sentris. Jadi siswanya itu yang diaktifkan, guru memfasilitasi. Kalau dulu kan gurunya yang aktif. Nah, dalam Kurtilas KTSP ini diharapkan berangkat dari kondisi yang ada, menyusun sebuah kurikulum untuk dicapai bersama, dan titik tekannya adalah intinya memberikan siswa pengalaman pembelajaran. Nah ini biasanya guru-guru yang hebat, bukan lagi guru inti, disebut namanya tim pengembang kurikulum. Nah di era ini saya dulu ikut jadi fasilitator nasional. Nah biasanya nanti kalau sudah tim pengembang kurikulum ini, peluang untuk diangkat kepala sekolah ada. Nah yang terakhir ini 2002 itu kurikulum prototipe. Nah ini kurikulum yang mau digagas sekarang, baru piloting proyek beberapa sekolah ya, yang memiliki karakteristik utama untuk mendukung pemulihan pembelajaran. Di sini adalah ditekankan pada pengembangan soft skill dan karakter. Jadi akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan, kemandirian, nalar kritis, kreativitas. Nah, ini mendapat porsi khusus melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian fokus pada materi esensial, sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Dan yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid, teach at the right level, dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Jadi di sini guru lebih leluasa, nanti tidak dibebani oleh target-target, tetapi lebih bagaimana guru ini dengan potensi yang ada, dengan kondisi sekolah yang ada. Nah, pembelajarannya itu didasarkan pada materi yang esensial. Nah, materi esensial itu apa? Ya, materi yang paling esensi. Misalkan kalau anak-anak mau belajar sholat, ya anak ya bisa sholat. Anak ya melakukan sholat. Terbiasa sholat. Kemudian dipahami sholat secara konsepnya apa, tata caranya bagaimana, lalu aplikasi sholat
akhlaknya itu seperti apa. Dan ini pembelajarannya memang sangat diserahkan kepada guru. Nah, biasanya sekarang ini sudah mengarah kepada guru yang profesional itu dilatih menjadi guru penggerak. Nah, jadi kalau mau bercita-cita jadi kepala sekolah, masuklah guru penggerak. Karena kabarnya guru penggerak itu kepala sekolah itu akan diangkat kalau guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak, karena pelatihannya itu ada beberapa tingkatan. Ada tidak guru agama yang masuk ke guru penggerak? Kalau saya waktu masih muda kemarin, tim pengembang kurikulum saya bergabung sampai level nasional. Nah, saya harapkan di antara kita guru agama ini yang masuk pada guru penggerak ini. Nah, jadi kalau kita lihat perubahan kurikulum PAI ini nanti, sebenarnya apa sih yang berubah? 1975 itu menekankan tujuan. Ada PPSI. Nah, satuan pelajaran itu tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi, alat, KBM, evaluasi. Ada yang namanya 7 pendais. Dan tadi namanya guru inti. Itu ciri khasnya. Dalam KTSP itu namanya kurikulum operasional, silabus, dan RPP. Ini yang tadinya satuan pelajaran PPSP. Namanya silabus dan RPP. Dalamnya ada SK, KD, indikator, tujuan. Kurtilas, kompetensi inti, 1, 2, 3, 4. KD, indikator, tujuan, metode, model, materi, alat, KBM, tim pengembang kurikulum. Kemudian 2002 ini kurikulum prototipe. Ini ciri khasnya tadi yang SKKD tadi diubah menjadi capaian pembelajaran dan seterusnya nanti, karena ini belum sosialisasi secara masif, ya, baru di kelompok-kelompok tertentu nanti kita pahami bersama. Nanti ciri khasnya ini adalah guru penggerak, guru yang profesional itu. Nah, maksud saya dari perubahan-perubahan kurikulum dengan istilah-istilah ini, tentunya kita sebagai guru agama harus memiliki satu pemahaman yang kuat tentang konsep-konsep dasar itu. Apa sih yang membedakan tujuan, TIU, TIK, SK, KD, indikator? Terus ada kompetensi inti, masih ada juga KD. Apakah dengan perubahan-perubahan istilah ini serta-merta akan merubah pemahaman kita, ya, tentang konsep dasar daripada pembelajaran PAI? Nah, kalau kita renungkan bersama, yang sudah mengalami 3 kali perubahan kurikulum ala di bawah 2006, itu mengenai pokok bahasan TIU, TIK, kemudian SKKD, kompetensi inti, nah sekarang capaian pembelajaran, apa sih yang berubah dari kita ini? Kalau mau mengajarkan rukun Islam, ya itulah nanti. Misalkan tujuannya agar siswa mampu mendirikan sholat, ya kan seperti itulah. Apa ada yang berubah? Kalau SK jadi begini, kalau TIU jadi begini. Jadi intinya nanti kalau kita kaji bersama bahwa materi-materi dan bagaimana membuat rencana pembelajarannya itu esensinya sama. Tinggal sebenarnya kita harus cari, nanti kita gali konsep dasar pembelajaran PAI itu sebenarnya seperti apa. Itu yang tahu siapa? Ya guru PAI. Guru PAI itu adalah dibekali ilmu agama Islam untuk disampaikan kepada anak-anak. Nah, itu tentunya sudah punya pakem sendiri.
Bagaimana dia membuat program, bagaimana dia menyajikan, bagaimana dia menilai, itu sudah punya model sendiri, sudah punya, kalau yang dikenal dengan hidden curriculum. Apapun kurikulumnya, pokoknya yang sudah tertanam dalam jiwa kita sebagai guru agama, itulah yang kita laksanakan. Nanti paling-paling ngikut-ngikut dikit saja. Wah, ini kompetensi ini, ini. Ya masih mah itulah. Kayak Pak Teguh misalkan ngajarkan agama. Ya masih mah itulah. Apa kalau sudah berubah, itu berubah apa? Masih nak diceramahkan itulah. Ya. Masih nak dipraktekkan itulah. Masih nak dinilai itulah. Nah, sekarang yang prinsip dalam kesempatan ini nanti kita akan coba gali bagaimana sih sebenarnya pembelajaran PAI itu sejatinya. Jadi bagaimanapun kurikulum nanti berubah, itu biasa saja. Kita akan dengan mudah beradaptasi. Kurikulum itu Pak, ada 4 azasnya. Yaitu apa? Pertama tujuan. Kemudian isi atau materi, kemudian strategi atau metode, kemudian evaluasi. Hanya 4 itu. Nah, kalau berubah tujuannya, maka bahannya berubah, strateginya berubah, kan begitu. Evaluasinya berubah. Nah, tinggal tujuannya mau apa, itu kan. Nah, nanti akan kita lihat bersama. Nanti itu akan asik kalau kita diskusikan. Nah, sekarang ada satu kerangka berpikir ini nanti akan menjadi panduan kita bersama, bahwa masalah-masalah dalam pembelajaran PAI, dengan perubahan kurikulum, dengan segala macam itu, di sini kita terjebak bahwa pembelajaran PAI itu masih terfokus pada aspek kognitif dan psikomotorik. Dari sisi program, pelaksanaan, sama evaluasi. Coba Bapak Ibu waktu ulangan itu yang diuji apa, Pak? Aspek kognitifnya, keterampilannya, itu saja. Kita tidak pernah bagaimana menguji afektifnya itu. Asal dia sudah dibuat ulangan, dapat nilai sekian, sudah itu. Kemudian kurangnya proporsi pembelajaran efektif yang diberikan pada perencanaan, proses, dan evaluasi. Lalu belum adanya perubahan perilaku afektif peserta didik sebagai hasil belajar PAI. Jadi PAI ini belum bisa menjadi rujukan untuk membuat anak itu berubah. Dan memang ukurannya juga harus. Nah, disinilah nanti diperlukan dikembangkan model pembelajaran afektif. Nah, proses pengembangan pembelajaran afektif dengan menggunakan model Gerald-Ekem. Model pembelajaran afektif pada mata pelajaran yang valid, praktis, dan efektif. Model pembelajaran pembelajaran afektif ini menghasilkan pembelajaran PAI yang bisa mengubah perilaku. Nah, dari problematika yang ada ini tentunya menjadi pembahasan kita. Sekarang kita masuk kepada materi pendidikan. Sebenarnya nilai itu apa? Dalam bahasa Inggris adalah value. Bahasa Inggris. Nilai masuk dalam bidang kajian filsafat namanya filsafat nilai. Nah, istilah nilai dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda yang abstrak, yang artinya worth, keberhargaan, goodness, kebaikan, goodness. Nah, menurut Mulyana mengatakan bahwa nilai ada rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Jadi nilai yang sudah menjadi karakter itu jadi rujukan.
Misalkan sudah tertanam karakter anti korupsi dalam diri. Maka ketika satu perbuatan itu merujuk kepada itu, tidak, ya sudah. Karena dia sudah tertanam. Jadi nilai yang ada dalam diri itu jadi rujukan. Nah sekarang itu bagaimana membuat satu nilai itu jadi rujukan dalam diri kita. Nah menurut Purwo Darminto, nilai dapat diartikan dalam 5 hal. Harga dalam taksiran, harga sesuatu, angka kepandaian, kadar mutu, dan sifat-sifat yang penting. Nah, itu menurut yang disebut harga dalam taksiran. Harga sesuatu, angka kepandaian. Nah, itu yang digambarkan oleh Purwodar. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah sesuatu yang penting, baik, dan berharga. Jadi yang disebut nilai itu sesuatu yang penting, baik, dan berharga. Nah, dalam nilai terkandung sesuatu yang ideal, harapan yang diciptakan untuk kebajikan. Lalu apa yang namanya menilai? Berarti menimbang. Sesuatu kegiatan yang menghubungkan sesuatu dengan yang lain, dan kemudian mengambil keputusan. Sesuatu dianggap punya nilai jika sesuatu dianggap penting, baik, dan berharga bagi kehidupan umat manusia. Jadi masih kembali kepada kata mulia tadi, bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Lalu pengertian pendidikan nilai itu apa? Menjelaskan bahwa, Mulyana menjelaskan bahwa pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Jadi menurut Mulyana ini, seorang guru itu disuruh mengajari, membimbing siswa itu untuk menyadarkan satu nilai kebenaran. Kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Sehingga nanti nilai itu jadi pertimbangan dia dalam bersikap dan itu menjadi kebiasaan yang konsisten. Misalkan nilai kejujuran. Nah, anak-anak sudah kita bimbing, kita arahkan untuk bersikap jujur. Dia tahu betul jujur itu seperti apa, akibat jujur seperti apa, manfaat jujur seperti apa. Sehingga ketika dia nanti ada sesuatu yang membuatnya tidak jujur, dia tidak berani. Nah sekarang proses untuk menjadikan dia jujur ini, tugas kita yang berat tadi. Kalau lewat pengajaran bagaimana, bimbingan bagaimana. Tahu dengan katanya pendidikan dinilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan. Misalkan nilai keimanan, meyakini adanya Allah. Ada dalam bahasa itu menghadirkan Allah dalam diri, hudur. Kalau seseorang sudah sadar betul bahwa dia itu Allah hadir dalam hidupnya setiap saat dan gerak langkahnya, maka orang ini akan memiliki sikap yang luar biasa. Dia akan hati-hati betul karena dia merasa selalu diawasi. Sehingga dia akan berbuat baik, akan menjalankan perintah Allah. Nah, cuma untuk menanamkan nilai ini kan, ini yang jadi persoalan, membuat dia paham, menyadari. Nah ini prosesnya nanti adalah tidak semudah yang kita bayangkan. Nah menurut Cathall, proses ya, pembentukan nilai pada anak dapat dikelompokkan dalam 5 tahapan. Pertama, tahap menyimak, receiving, penerimaan. Pada tahap ini seorang secara aktif dan sensitif menerima stimulus
dan menghadapi fenomena-fenomena, sedia menerima secara aktif dan selektif memilih fenomena itu. Jadi dia untuk dapat menerima terhadap satu nilai itu, ini proses. Kalau dia sudah menerima, dia akan merespon, menanggapi. Kalau dia sudah itu manut, sedia menanggapi dan puas dalam menanggapi tahapan. Wah, dia sudah menerima, kemudian sudah merespon, lalu tahap memberi nilai, valuing. Pada tahap ini seorang sudah mampu menangkap stimulus itu atas dasar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan mulai mampu menyusun persepsi tentang objek. Jadi nilai tadi sudah diterima, kemudian direspon, dan dia sudah menyatakan bahwa ini penting. Nah, tahap berikutnya mengorganisasikan nilai. Pada tahap ini ada dua organisasi nilai. Mengkonsepsikan nilai dalam dirinya dan mengorganisasikan sistem nilai dalam dirinya, yakni cara hidup dan tata perilakunya sudah berdasarkan atas nilai-nilai yang diyakini. Sesuatu yang diyakini sebuah kebenaran, keyakinan yang sudah diterima, sudah direspon, dan dia menyatakan itu penting, selanjutnya akan dia tata dalam diri kita. Nah, tahap terakhir karakterisasi nilai. Dalam tahap ini siswa sudah bisa memberikan kesimpulan bahwa konsep nilai yang diperoleh dalam proses pembelajaran akan berdampak terhadap kehidupannya serta mampu memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, disinilah 5 proses menurut Katwald mengenai pembentukan nilai pada anak. Jadi ada 5 tahapan. Nah, ini saya pikir yang perlu dipahami oleh guru. Untuk bisa menerima, ini dia harus tahu dulu nilai-nilai. Nah, nanti kalau dalam pembelajaran itu di dalam KD itu nilainya apa gitu. Itu harus dijelaskan, harus dikeluarkan oleh guru. Nah, sampai nanti anak merespon ya, bahwa mengenai kejujuran itu bagus, mulai dia menerima, sampai dia menilai bahwa penting sikap jujur itu, dia menjadi karakter dia. Atau begini saja, ketika Nabi mendidik para sahabat, menyuruh sholat malam, sudah dilewat kajian pembelajaran tadi, sudah tahu bahwa sholat malam itu, para sahabat itu sudah menerima. Kemudian dibiasakan oleh Rasul. Diketok. Pas seminggu lah terbiasa, lama-lama dia sudah menanggapi itu. Lalu dianggapnya penting dan dia sudah terbiasa. Nah, proses-proses ini yang barangkali harus dipahami. Ini mungkin bagian daripada pembentukan nilai yang ada tadi. Jadi sikap anak tentang sholat itu tadi, manfaatnya sudah dipahami, kemudian dia merespon dan dia menilai bahwa penting, akhirnya dia sholat. Yang tadinya dibimbing melalui proses dibangunkan, lama-lama tidak dibangunkan, dia sudah bangun sendiri dan merasa butuh. Nah, guru sampai pada tingkat inilah ya, yang disebut nanti guru yang berhasil. Ada beberapa model internasi nilai PAI. Misalkan melalui 5 proses tadi, itu dengan pendekatan keteladanan. Pendekatan ini penting karena sasaran yang dituju adalah para siswa yang berusia muda yang dididik moralnya masih memerlukan pemeran atau aktor. Jadi dengan keteladanan ini juga bisa. Pendekatan pengalaman diantarkan kepada pengalaman keagamaan sampai sekiranya membekas dalam hidupnya, baik pengaruhnya kecil maupun besar terhadap perilaku keseharian mereka. Contohnya tadi, sahabat Nabi diberi pengalaman untuk sholat malam oleh Nabi, digedor pintunya, besok digedor lagi, digedor lagi.
Sudah seminggu kemudian karena dia sudah terbangun sendiri, akhirnya jadi pembiasaan. Nah ini model internalisasi. Jadi saya pikir ini. Jadi guru agama itu harus jadi teladan. Pokoknya dari sisi kedisiplinan ngajar, kedisiplinan itu anak-anak kan ikut, bapak itu jarang masuk, nah, mulai anak malas gitu. Terus pengalaman, anak-anak kita ajak sholat, anak-anak kita bisa ajak baca Quran, anak-anak kita ajak nyumbang, anak-anak kita. Nah ini pengalaman. Lalu pembiasaan. Nah ini saya pikir tahapan yang sudah tinggi ya, kalau sudah biasa nilai itu sudah menjadi rujukan dalam dirinya. Ada model pembelajaran afektif ya. Ini ada 5 menurut Sukadinata, pakar pendidikan. Model konsiderasi. Nah, intinya model ini ya, penanaman sikap dan karakter anak, keteladanan dan pembiasaan. Dan yang kedua model pembentukan rasional, mengembangkan kemantangan berpikir tentang nilai-nilai. Klarifikasi nilai, peserta didik dilatih menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri, nilai-nilai hidup yang diperjuangkan. Pengembangan moral kognitif membantu siswa mengembangkan kemampuan mempertimbangkan nilai moral secara kognitif. Jadi pertimbangan-pertimbangan lewat argumentatif. Ya. Dan yang ketiga model non-direktif, guru menghargai potensi siswa dan memfasilitasi agar siswa dapat mengaktualisasikan dirinya. Jadi potensi yang ada di siswa ini kita pahami. Lalu kita bantu dia untuk mengaktualisasikan dirinya. Nah ini beberapa model. Nah di awal tadi sudah saya sampaikan tentang perubahan kurikulum. Perubahan di situ berarti bagaimana cara kita mengajar, bagaimana konsep-konsepnya. Perubahan kurikulum seperti apapun sebenarnya kita harus kembali pada konsep dasar ini. Yang saya pikir tidak berubah dalam pembelajaran. Ya ini yang harus kita diskusikan Bapak Ibu. Bahwa yang disebut pokok bahasa, kompetensi inti, kompetensi apa tadi, standar kompetensi, kompetensi dasar. Kemudian capaian pembelajaran. Ini adalah kembali kepada konsep dasarnya bahwa pembelajaran di Indonesia itu menganut taksonomi Bloom. Maka di rapotnya nanti kita lihat ada aspek kognitif, ada aspek psikomotor, ada aspek afektif. Pengetahuan, keterampilan, sama afektif. Nah sekarang kalau kita bicara kognitif pengetahuan, itu mengubah pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu itu caranya bagaimana? Untuk mengubah orang dari tidak tahu menjadi tahu, itu pasti konsepnya ada. Ini aspek kognitif. Tentunya adalah melalui belajar. Nah, iya maksudnya caranya bagaimana belajar? Melihat, dari melihat dia berubah nanti pengetahuan. Mendengar, membaca, menulis. Artinya anak harus mengalami. Melihat, metodenya apa saja? Mendengar, kemudian membaca, menulis. Inilah cara pembelajaran yang esensial. Jadi kita harus tahu dulu bahwa SK, KD, pokok bahasan segala macam tadi itu kira-kira ranahnya itu di aspek pengetahuan. Berarti caranya seperti itu. Lalu pembelajarannya bagaimana? Berarti kita harus mengetahui nanti bahwa pengetahuan yang mau kita ajarkan itu di level mana. Kalau menurut taksonomi C1 sampai C6. Kalau level pengetahuannya sampai C6, berarti tahapan pembelajarannya itu anak harus mengalami C1, C2, C3, C4, C5, C6.
Evaluasinya juga nanti adalah ranah C6. Nah, kalau dia itu kognitif, evaluasinya apa saja? Ya bisa dalam bentuk soal, gitu kan? Nah, ini yang harus kita temukan dulu, kita pahami dulu konsepnya. Kalau sudah itu mau berubah kurikulum tadi, mau standar kompetensi, capaian pembelajaran lah, pokok bahasan, tetek bengek itu, disinilah bengeknya. Oleh karena itu kita tidak usah repot-repot membuat anak dia, mengubah dia dari tidak tahu kuncinya. Kalau suruh melihat, ajak keluar. Mendengar. Jadi dia mendengar langsung, melihat, mendengar kita beri penjelasan, kemudian melihat tadi kita terangkan. Nah dia suruh membaca, baca konsep tentang itu, baca. Kalau sudah dia suruh menulis, menuangkan, bukan nyata. Nah kalau pengetahuan dia sudah bisa mencatat, bisa menuliskan, mendeskripsikan lewat tulisan apa yang dia pahami tadi, pengetahuan dia kuat. Penanda dia sudah tahu itu di mana. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dipahami betul nanti C1, C6 ini. Kemudian yang kedua, aspek psikomotor. Jadi dalam KD, dalam pokok bahasan, dalam apa itu capaian pembelajaran itu, ada enggak di situ aspek keterampilannya? Kalau dia mengandung satu aspek keterampilan, maka cara mengubahnya itu dari tidak terampil menjadi terampil. Bagaimana cara? Lakukan, praktek, suruh anak ngalamin. Terampil membaca Al-Quran fasih, ya anak suruh belajar makhrajul huruf. Mulutnya tadi harus sesuai, panjang pendeknya. Anak, ini apa metodenya? Pendekatannya apa kalau seperti ini? Discovery atau inquiry. Pengalaman, anak ngalamin. Kalau pakai pendekatan teorinya misalkan apa namanya? Scientific, tidak bisa. Pengetahuan itu. Kalau tadi saintifik, kalau ini ya pengalaman. P1 sampai P4. Apa itu P1 sampai P4? Psikomotor 1 sampai level P4. Evaluasinya bahkan ya kalau wudhu tadi tes dia berwudhunya. Nah sekarang ini kan kalau ulangan-ulangan berkaitan dengan pendidikan agama Islam itu ya, nilai praktek itu kan apa namanya sekedarnya saja. Praktek kalian baca Qur'an, baca itu. Nah itu saya kira nanti betul-betul anak jadi kompeten. Lalu yang ketiga aspek atau ranah afektif. Nah ini yang nilai tadi. Jadi pembentukan sikap. Mengubah dari tidak baik menjadi baik, caranya bagaimana? Ya tadi keteladanan, pembiasaan. Ini ada A1 sampai A5 afektif satu ya tadi penerimaan, respon, menilai, memberikan penilaian, kemudian mengorganisasikan sampai mengkarakterisasi. Evaluasinya bagaimana itu? Itu tidak bisa kita buat soal menjadi seperti kognitif tadi. Evaluasinya ya lewat portofolio, ya. Lewat apa namanya skala sikap, checklist. Jadi ini yang harus kita pahami. Artinya dengan memahami konsep dasar 3 ini, Bapak Ibu sekalian, berubah bagaimanapun kurikulum itulah. Jadi sekarang kita ini tugas kita bagaimana memahami materi-materi ajar kita tadi yang bersifat pengetahuan itu yang mana,
ranah psikomotor yang mana, ranah afektif yang mana. Ketika kita sudah bisa membedakan itu, kita harus bisa. Oh, ini pola pembelajarannya seperti ini, metodenya ini, teorinya ini. Oh, kalau keterampilan caranya begini, metodenya ini, cara menilainya ini. Oh, kalau afektif begini caranya. Cara memberikan penilaiannya juga begini caranya. Nah, kita sebagai guru agama harus jujur dalam menilai itu. Ketiga ranah ini harus sama-sama kita uji. Jangan nilai afektif, nilai kognitifnya dapat 90. Afektifnya ya 90. Padahal sikapnya tadi tidak baik. Tapi ya, karena kita tidak punya dasar tadi, ya begitulah cara penilaian. Nah, sekarang bagaimana kita memberikan penilaian secara otentik? Nah, inilah yang menjadi pembicaraan kita ya. Nanti kita diskusikan bersama ya, kita implementasikan. Kalau tadi konsep dasar mengajarkan PAI seperti itu. Sekarang pembelajaran PAI. Nah, untuk melaksanakan pembelajaran PAI ini tentunya kita punya strategi. Jadi ada 4 istilah ini, kita harus diskusi bersama. Apa strategi pembelajaran? Apa pendekatan pembelajaran? Apa metode pembelajaran? Apa model pembelajaran? Nanti saya minta ya, di antara kita ini merumuskan ini. Strategi pembelajaran itu. Strategi itu adalah gabungan dari pendekatan, metode, dan model yang digunakan di dalam proses pembelajaran itu. Itu namanya strategi. Kalau mengajarkan temanya seperti siswa mampu berwudu, apa pendekatannya? Siswa mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Nah, apa pendekatannya? Metodenya apa? Modelnya seperti apa? Kan begitu. Jadi temanya apa? Nah, strateginya bagaimana? Kalau kita bicara strateginya bagaimana? Ya pendekatan. Karena membuat anak bisa berwudu tadi, itu harus punya pengetahuan, harus punya keterampilan, dan harus punya pembiasaan. Maka pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan teori pembelajaran mengenai discovery dan inquiry. Memberikan pengalaman langsung, ya. Tapi tetap diberikan penjelasan. Metodenya ceramah, ya. Ceramah itu menjelaskan tata cara berwudu, ya. Kemudian praktek demonstrasi, ya. Nah, model pembelajarannya apa? Bentuk pembelajaran. Ya, silakan model apa? Kalau model pembelajarannya itu adalah silakan dipilih. Kalau yang bersifat praktek. Jadi setiap tema itu mengandung strategi nanti. Pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Nah, kalau kita sudah bisa membuat strategi pembelajaran terhadap tema PAI itu, dengan merujuk kepada 3 kompetensi tadi, tinggal kita lihat temanya tadi. Nah, pendekatan pembelajaran yang kita apa? Scientific, inquiry, dan seterusnya tadi. Tentunya kita lihat materinya tadi. Metodenya apa? Lalu model pembelajarannya apa? Kan model-model pembelajaran kan banyak sekali. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, menjadi tugas pokok kita bersama untuk menguasai pembelajaran PAI ini sehingga menjadi hidden kurikulum. Kurikulum yang tersembunyi dalam diri kita. Maka kita nanti punya karakter dalam pembelajaran itu. Kita matangkan itu saja. Berubahlah kurikulum itu. Kan seperti itulah. Kan intinya membuat pembelajaran PAI itu kan membuat anak menjadi taat pada beragama. Nah, itu saja. Jadi kita pusing dengan membuat soal
low, terus apa? High thinking, ya. Itu kan sebenarnya intinya seperti itu. Nah, sekarang kita coba dulu masuk kepada, misalkan kalau ada kadi menganalisis Quran surah Al-Isra serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan. Ketika kita akan membuatkan KBM dan evaluasinya, apa yang terbayang di dalam diri kita? Kata-kata itu. Apa yang harus kita perbuat? Pertama, kita harus ketahui dulu materi ini aspek apa? Aspek pengetahuan, keterampilan, atau afektif. Nah, disitulah baru kita nanti bisa menentukan. Kalau menganalisis ini adalah jelas pengetahuan. Sudah level berapa? C4. Berarti proses pembelajarannya itu dimulai C1, C2, C3, C4. Apa pertama? Membaca Quran surah Al-Isra. Kemudian mengartikan Quran surah Al-Isra, kan begitu kan. Begitu juga hadis. Kemudian baru dianalisis isinya itu. Berarti C1, C2, C3, C4. Oh, ini aspek pengetahuan. Evaluasinya apa? Ya soal. Begitu. Lalu membaca. Nah, ini membaca ini adalah keterampilan atau kognitif. Sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Oh, ini jelas menyangkut masalah keterampilan membaca. Berarti kalau dia memiliki KBM-nya apa? Ya, anak harus diberikan penjelasan, dicontohkan, demonstrasi. Dicontohkan bagaimana kaidah tajwid yang pernah dicontohkan. Nah, ini pendekatannya apa? Berarti di sini inquiry atau discovery atau inquiry, pengalaman. Kalau pakai kita gunakan misalkan saintifik, ya berbeda. Tidak bisa. Membimbing anak membaca ini ya dicontohkan, diajarkan. Tinggal lihat situasi anaknya. Lalu mendemonstrasikan hafalan dengan fasih dan lancar. Ini keterampilan. Berarti KBM-nya seperti apa? Mendemonstrasikan itu. P berapa? Ya. P1, P2, P3, P4. Nah, kalau itu nanti langkah-langkah KBM itu dan evaluasi. Nah, sekarang menunjukkan sikap meninggalkan larangan pergaulan bebas dan perbuatan. Ini aspek afektif. Kalau afektif, bagaimana langkah pembelajaran? Dikasih berapa jam untuk anak bisa menunjukkan sikap? Lalu evaluasinya seperti apa? Nah, jadi dari tadi kompetensi dasar yang ada, yang dulu pokok bahasan, itu kita kembalikan kepada aspek tanamnya tadi. Metodenya juga seperti itulah. Membuat soalnya levelnya juga seperti itulah. Kalau kita ngajarkan C4, ya ulangannya nanti ya C4. Jangan sampai kepada C6. Nanti akan jadi persoalan, anak tidak ngerti. Nah, inilah sebenarnya inti dari pembelajaran itu tadi. Dari sini nanti kita akan paham bahwa untuk nilai atau sikap itu harus diambil dari aspek pengetahuan dan keterampilan inilah untuk membuat anak paham. Dan untuk materi menunjukkan sikap ini tidak diperlukan jam pelajaran khusus pertemuan langsung. Tetapi adalah setiap pertemuan-pertemuan membahas itu, nilai-nilai itu harus dipahamkan pada anak melalui internalisasi nilai tadi. Yang singkat tadi bisa keteladanan, kemudian pembiasaan, atau melalui proses internalisasi cut-hole tadi di mata hafal. Dan itu tidak bisa terikat dengan waktu. Oleh karena itu, dalam pembelajaran afektif itu, metode pengembangan Gerald Ekam itu bagus.
Karena agama ini dogma, ajarannya itu harus disampaikan melalui satu pertemuan khusus yang namanya penjelasan dari guru. Kemudian yang kedua baru didiskusikan untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Boleh nanti itu yang saintifik atau mendemonstrasikan praktek. Kemudian selanjutnya adalah terhubungnya antara guru dengan siswa lewat komunikasi di luar jam pelajaran. Contohnya kalau Nabi tadi sudah diajari di Jar Al-Arqam bagaimana sholat tahajud, mulai Nabi datang itu. Nah guru itu harus nyambung ke situ. Jadi Pak Teguh tidak baca ngomong saja ceramah. Habis ceramah dikasih duit tidak. Itu belum sampai pada tahap pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau tahap pembelajaran tadi sudah Bapak jelaskan, harus Bapak bimbing itu. Sampai kepada dia menjadi karakternya. Saya kira kalau guru PAI sudah seperti ini jadi luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak bisa menyimpulkan terhadap materi yang saya sampaikan ini. Yang jelas kalau bicara tentang pendidikan nilai, dalam pembelajaran PAI, pembelajaran pendidikan agama Islam itu penuh dengan nilai-nilai. Nah sekarang bagaimana kita menginternalisasikan nilai-nilai itu kepada anak, sehingga hasil pembelajaran PAI itu nampak. Anak-anak misalkan belajar sholat, dia terbiasa sholat. Belajar membaca Al-Quran, dia terbiasa membaca Al-Quran. Nah inilah namanya pembelajaran sampai dengan tingkat rasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu, saya berharap dengan kita sama-sama memahami tentang konsep dasar pembelajaran PAI tadi, kemudian bagaimana pembelajaran nilai-nilai tadi, saya yakin dinamika perubahan kurikulum guru PAI tetap eksis. Nah sekarang tantangan kita dalam pembelajaran ini adalah COVID ini Pak Mak Manu. Nah di sini yang harus kita linkkan. Kita tetap harus memberikan ajaran pada anak. Kita harus menjelaskan, tidak bisa tidak. Tidak bisa anak baca dewek, tidak bisa. Ini yang galak sesat. Anak baca dewek, sesat itu. Kita harus menjelaskan secara detail, baru nanti anak diskusi. Tidak boleh kita, anak-anak kamu diskusi, kita tinggal. Harus ada dogma agama yang kita sampaikan, dasar-dasar yang benar, itu harus kita sampaikan. Maka dari itu, selama daring ini, saya siapkan video pembelajaran menggunakan PowerPoint sebagai background-nya dalam Zoom itu. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa menyimak itu. Tagihan kita bagaimana? Ya mereka meresume dengan apa yang kita sampaikan itu. Kemudian kita berikan ulangan-ulangan. Ini masih juga tersambung. Malah kalau anak-anak itu aktif ya, dengan video pembelajaran yang kita buat PowerPoint tadi, dia mendengarkan, melihat tulisan kita. Jadi serasa kita berdua belajar di kamar itu kan begitu. Bapak Ibu tentu nanti banyak metode masing-masing kita sharing. Kalau dari saya seperti itu, nanti akan saya berikan contoh ya. Bagaimana video pembelajaran yang saya buat, yang saya sharingkan kepada anak-anak. Nanti kalau nak minta buatnya juga, nanti sedikit bisa kita cepat, gampang. Saya kira ini saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau yang saya sampaikan ini kurang berkenan, dan kita bisa terus sharing karena kita adalah sama-sama guru agama. Bedanya Pak, saya guru agama pernah jadi kepala sekolah, karena saya sudah tua, senior, beda. Nah mudah-mudahan dengan pertemuan dalam MGMP ini kita bisa sharing. Dan saya yakin dengan adanya perkembangan pembelajaran lewat guru penggerak itu penting sekali. Silakan dari guru PAI itu harus ada yang mewakili. Di era saya mewakili sebagai tim pengembang kurikulum. Pak Teguh juga. Nah sekarang di eranya anak-anak muda. Karena semuanya berbasis IT.
Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira sekian saja. Pada Allah saya mohon ampun bila terdapat kekhilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.